Belajar dari kekecewaan itu penting. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa belajar dari kekecewaan, hanya orang-orang sukses yang bisa melakukannya. Apakah lo termasuk orang-orang sukses tersebut? Pasti lo sering merasakan kekecewaan, kehidupan yang lo harapkan bisa berjalan dengan mulus, mudah dan sesuai rencana, ternyata berbalik dan menjadi kehidupan yang sangat rumit, terjal, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan pastinya lo pernah merasa bahwa kehidupan ini benar-benar kejam. Saat itu juga, lo pasti akan memilih untuk menyalahkan semua hal yang terjadi pada dirimu. Bahkan yang lebih parah lagi, lo menyalahkan Tuhan. Iya, memang Tuhan memberikan permasalahan, tapi lo harus berusaha mencari solusinya, tidak hanya mengeluh dan berpangku tangan menunggu uluran tangan Tuhan. Pasti lo juga pernah berpikir bahwa lo sudah berusaha sangat keras dan hampir ingin menyerah, tapi Tuhan tak pernah menjawab semua kekecewaan yang lo rasakan selama ini, malah Tuhan menambah lagi kekecewaan yang tiada akhirnya. Di saat lo sudah menyalahkan Tuhan, sama saja lo menyalahkan Tuhan untuk tetap membiarkan lo hidup. Tuhan itu masih memberimu waktu dan kesempatan untuk memperbaiki apa yang sekarang kejam bagimu, agar bisa menjadi baik di masa depan. Berhenti menyalahkan Tuhan dan sadarlah bahwa perubahan hanya akan datang saat lo bertindak untuk melakukan sesuatu. Bukan mengeluh dan menyalahkan. Sedangkan ketika lo hanya mengeluh dan menyalahkan, maka akan semakin membuatmu takut untuk mengambil tanggung jawab. Bertindak dan melakukan perubahan. Sadar bro, dan cobalah menerima, bahwa hidup memang selalu memberimu kekecewaan. Ada yang selalu menjatuhkan dan tidak menghargai usahamu, bahkan karena kekecewaanmu, sampai menyumpahi hidupmu yang penuh dengan kesialan. Tapi, jika lo bisa paham dan ngerti, untuk menyikapi dan melihat dari sisi positif, kenapa hidupmu penuh dengan kesialan dan kejam, lo pasti akan menemukan sesuatu yang berbeda, lo akan melihat kehidupan lo menjadi lebih baik. Lalu bagaimana caranya? Yang pasti, belajarlah untuk mengambil pelajaran dari rasa kecewa lo, tidak terus-terusan menyalahkan dan mengeluh. Belajarlah bahwa di balik rasa kecewa lo itu, lo akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang arti sebuah usaha dan penantian. Karena setiap usaha dan penantian yang lo lakukan itu, Tuhan sedang mempertimbangkan dan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Tuhan sedang memberimu pelajaran dan kesempatan belajar dari semua permasalahan dan kekecewaanmu itu. Jika lo sering membaca kisah kesuksesan orang-orang yang sekarang menguasai dunia dengan kekayaan mereka, mereka tidak secara instan mendapatkan kesuksesan itu. Mereka melalui proses yang melelahkan dan lebih menyakitkan. Tapi, mereka mampu mengatasinya dan mendapatkan kesuksesan dari berbagai kegagalan dan rasa kecewa mereka. Mereka bisa belajar dari kekecewaan. Karena sesuatu yang indah tidak bisa dicapai dengan mudah, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kekecewaan dan pastinya banyak luka yang harus dilalui. Contohnya adalah Bill Gates yang sekarang menjadi orang terkaya nomor 5 di dunia versi majalah Forbes. Dia pernah menyaksikan perusahaannya hancur, sebelum dia bisa merajai dunia teknologi melalui perusahaan Microsoft-nya. Perusahaan trafo datanya yang bertujuan untuk menganalisa data, hancur dan gagal. Tapi dia berani bangkit dan mengambil tanggung jawab untuk bertindak melakukan perubahan. Tidak ada orang sukses tanpa kekecewaan dan kegagalan. Tapi yang membedakannya, mereka mampu menjadikan kekecewaan itu sebagai pelajaran untuk terus berusaha dan menanti rencana baik Tuhan. Orang-orang sukses bisa belajar bangkit dari kegagalan dan kekecewaan yang mereka alami, mereka tidak berhenti dengan mengeluh dan menyalahkan kesalahan mereka. Mereka terus mau mencoba belajar dari kekecewaan dan kegagalan selanjutnya. Sampai mereka menemukan kesuksesan. Mereka paham dengan arti usaha dan penantian dalam kekecewaan yang mereka alami. Mereka menerima dan mau bertindak melakukan perubahan dan belajar dari kekecewaan mereka. Percayalah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan hasil juga tidak akan mengkhianati usaha. Seberapa besar usaha kalian, itulah hasil yang nantinya akan kalian panen, dan yang pasti tidak ada perjalanan yang mulus. Renungkan dengan bijak. Jika Bill Gates saja bisa membangkitkan kembali perusahaannya yang sudah hancur, bahkan sampai menjadikan perusahaannya penguasa dunia teknologi.
Apalagi permasalahan lo tentang cinta dan wanita. Kekecewaan lo karena ditolak dan gagal mendapatkan wanita impianmu, sampai membuat lo terus-terusan galau. Iya, kalau kegalauan lo itu dipedulikan, kalau tidak dipedulikan, gimana? Jika lo seorang pecinta yang berkarakter dan bermental hebat, sudah seharusnya lo menyadari bahwa hidup itu baik dan akan selalu baik. Kecewa itu sangat wajar dan manusiawi, tapi lo juga harus bisa sadar dan bangkit, belajar dari kekecewaanmu. Itu adalah proses belajar, untuk terus berusaha dalam penantian kesuksesanmu. Teruslah belajar dari kekecewaan lo, sampai lo mendapatkan kesuksesan. Jangan berhenti belajar, sampai lo dapatkan apa yang lo kejar selama ini. Tetap semangat dan selalu menjadi versi terbaikmu.